الذي خلق الزوجين ذكر وأنثى حول ونعمه والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وهو أحسن زوج مصطفى نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Hadirin sekalian yang kita hormati, kita banggakan dan kita resapi kebahagiaannya dua keluarga besar dan juga dari agenda kita Aura dan Dharma yang sebelumnya datang dari dua keluarga besar. Hadirin sekalian tanpa kecuali, yang pertama, mari kita sama-sama mensyukuri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh yang berada di ruangan ini diberkahi, dimuliakan dan dibahagiakan seperti kebahagiaan dan Aura saat ini. Adinda, dengan cepat sekali, termasuk bagi kita semua, saya ingin mengingatkan yang pertama, setiap kami datang ke momentum pernikahan, itu saya selalu tanya pada penghulu, berapa jumlah perbandingan dan keadaan antara orang yang menikah dengan yang berpisah. Ternyata hasilnya cukup mengagetkan. Jadi kalau ada satu pernikahan, itu di hari yang sama statistiknya ada 50 perceraian. Saya ulangi, statistik saat ini di Indonesia, kalau ada satu pernikahan, itu di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Jadi saat ini, saat Aura dan Dharma menikah, berdasar hitungan statistik tadi, di berbagai tempat di Indonesia terjadi 50 perpisahan. Untuk itulah kemudian Al-Quran menginginkan hal demikian tidak terjadi. Setiap pernikahan dan akad yang dilangsungkan oleh Allah diinginkan akad itu lestari, abadi, tidak hanya berlangsung di dunia, tapi bisa bergenggaman tangan sampai dengan ke surga. Saking pentingnya itu diabadikan Bapak Ibu dalam satu ayat di satu surah di Al-Quran, surah ke-13 Ar-Ra'd, dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-14. Allah berfirman, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti ada pasangan suami istri yang cintanya itu abadi dan soleh di dunia, diapresiasi oleh Allah soleh rumah tangganya ini, sampai diperintahkan silahkan masuk ke taman surga yang penuh dengan keindahan dengan menggandeng pasanganmu. Jadi kalau sekarang Dharma, Aura masuk ke taman-taman indah di ruangan ini bergandengan tangan, itu kalau cintanya benar kata Allah, di akhirat saat pulang diminta kembali Dharma gandeng tangan Aura masuk ke taman yang abadi namanya Aden, tapi jangan masuk sendirian. Gandeng bapakmu, gandeng ibumu, gandeng kerabat besarmu, dan silahkan nikmati keindahan surga yang belum pernah dijamah. Nah, siapakah golongan pengantin ini? Ternyata pengantin yang tidak cukup dengan amin. Jadi kalau Bapak Ibu tadi katakan amin, tidak diikuti ini tidak sampai. Cirinya ada 3 Bapak Ibu sekalian. 1, sakinah. 2, mawaddah. 3, kahfi. Inilah yang diabadikan oleh Al-Quran di surah ke-30 di ayat ke-21, dan ini pula yang menjadikan tekad cinta Dharma dan Aura dituliskan di buku undangan yang dikirimkan suratnya ke kita. Kalau Bapak Ibu cek setiap surat undangan nikah, itu pasti ada tercantum surah ke-30 Al-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya agak cepat saja khususnya untuk Adinda, Dharma dan Aura. Adinda,
ada 3 tipikal orang setelah menikah. Satu, cintanya dengan mawaddah tapi tidak ada sakinah dan rahmah. Mawaddah itu Bapak Ibu, cinta yang dilahirkan dari perhatian materi dan fisik. Maaf, aura cinta dharma karena fisiknya, gantengnya, baju menawannya, dompetnya. Itu mawaddah. Jadi banyak nanti keindahan di rumah tangga, cinta itu dengan memberikan perhatian materi. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, pulang dari sini, tidak harus pengantin, Bapak pulang dari sini, kasih Ibu emas 2 kilo. Itu pasti cintanya. Jangankan emas, pulang dari sini, kasih bunga mawar saja, 1, itu pasti lahir rasa cinta. Itulah mawaddah. Tapi saya akan ditemukan dalam riwayat Quran dan hadis orang-orang yang mengikat cinta rumah tangganya dengan materi. Sebelum nikah bikin perjanjian, harta saya, harta saya, harta saya. Kalau nikah pengen rumah sekian, pengen mahar sekian. Nah, cinta yang didasar pada sifat mawaddah itu tidak akan abadi. Maaf, suami punya jabatan. Kalau cinta haura pada dharma dengan materinya, ketika suami ada jabatan dan materi, cinta naik. Begitu hilang, selesai. Bapak Ibu silakan klik betapa banyak kasus saat ini, baik itu kalangan biasa sampai ke artis, terjadi perpisahan karena cintanya cuma diikat dengan mawaddah. Perjanjian sebelum nikah harus ada mobil, harus ada rumah. Begitu setelah menikah mobil hilang, rumah hilang, rumah tangga juga hilang. Ini satu. Yang kedua, maaf, ada yang cukup dengan rahmah, tidak ada mawaddah, tidak ada sakinah. Perhatian tinggi, kasih sayang tinggi, tapi cinta itu tidak cukup dengan sayang. Sekarang maaf ini ya, maaf sekali, itu pasti banyak sayangnya tuh dan maaf pasti tuh. SMS sayang, WA sayang. Nanti setelah 50, 60, 70 baru kelihatan. Ibu saya cek ya Bu ya, yang bisa jawab saya kasih hadiah langsung. Istri Nabi itu ada berapa? 11. Ya? 11. 9, berapa lagi? 13. Ah, salah semua. Istri Nabi ada 11. 11. Diizinkan menikah dengan 11. Awas jangan salah paham. Karena ternyata Nabi ingin mengajari semua karakter perempuan di bumi. Istri Nabi itu 11-11-nya mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Dari yang perhatian sampai yang cemburuan ada Bu. Dari yang biasa-biasa senang bikin kue sampai yang senang fashion itu ada. Pertanyaan saya bukan itu. Ini intinya. Dari 11 ini yang kedua namanya siapa? Aisyah. Hadiahnya umrah nih. Ya, waktu habis. Saudah. Yang kedua itu namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Hobinya bikin kue. Ingin menunjukkan nanti di antara kebiasaan dan kesenangan perempuan itu salah satunya senang bikin kue. Tapi yang menarik, Nabi menikah dengan beliau itu usianya kurang lebih sudah dekat ke 70. Yang mau saya katakan Bu, Pak, 70 tahun kalau sedang bikin adonan, Nabi datang, itu Nabi masih sempat mencolek adonannya, kemudian diletakkan telunjuk colekannya di keningnya dan saat yang sama mengatakan sayang. Saya tanya pada Bapak Ibu, kapan terakhir panggil sayang pada pasangannya? Baru siapa? Nah, ini mawaddah dan ini rahmah. Jadi kalau orang cuma rahmah tanpa mawaddah, boleh sekarang panggil sayang, besok hilang kemesraan dalam rumah tangga. Yang terakhir, ini yang ideal. Kalau ingin langgeng kekauman, jangan mulai dengan mawaddah. Maaf, Aura jangan lihat siapa sekarang Dharma. Dharma jangan lihat siapa sekarang Aura. Kalau dilihat dari mawaddahnya, besok lusa purna. Sekarang kelihatan cantik, besok lihat status orang lain yang lebih cantik, tidak. Awas Bu, silakan cek ya. Saya tanya Bapak nih Pak. Tanya istri Bapak tuh, lebih mana sering ngecek status suami sendiri atau status suami mana?
Beda ini. Maka mulai satu saya cepat dengan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan, kebahagiaan. Niatkan rumah tangga kata Al-Quran, cari bahagia. Jangan cari harta. Harta itu ikut. Jadi kalau rumah tangga mencari kebahagiaan, otomatis harta ikut. Tapi rumah tangga mencari harta, kebahagiaan belum tentu ikut. Adinda izin saya tanya, apa itu bahagia? Sekarang banyak orang keliru memahami kebahagiaan. Saya sedang saya sedang mencari kebahagiaan. Bapak Ibu, kebahagiaan itu rumusnya tidak dicari, tidak dikejar. Kebahagiaan itu definisi dari Al-Quran, menikmati apa yang didapatkan. Bapak sekarang minum teh, adanya teh nikmati, itulah kebahagiaan. Jadi ketika Anda dapat teh mencari kopi, itu pasti tidak akan bahagia. Yang ada lelah, capek, gelisah, kecewa. Dharma dengan aura menikah, ingin bahagia, nikmati apa yang ada. Allah kirim aura, alhamdulillah. Allah kirimkan dharma, alhamdulillah. Quran surah keempat ayat 19. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Duhai pasangan suami istri yang masih merasa punya iman. Iman kita dipertaruhkan. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kalau rumah tangga ingin bahagia, terima seutuhnya pasanganmu. Tidak aku titipkan pasanganmu kecuali itu yang cocok dan sesuai untukmu. Dharma dititipkan pada Hawa, bukan perempuan yang lain. Karena memang yang bisa melengkapi Hawa itu cuma Dharma, bukan yang lain. Hawa dititipkan pada Dharma, bukan perempuan yang lain. Karena kekurangan yang ada pada Dharma, pelengkapnya Hawa. Karena itu ujungnya kata Allah, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. Kalau kelak saat berumah tangga akan ada yang tidak disukai. Itu bocoran. Maaf ya, ini bocor halus dari Quran. Sekarang semua kelihatan baik semua. Yang paling cantik adalah, paling tampan Dharma, paling ideal keduanya. Besok baru ketahuan apa yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Sekarang rapi tuh, besok nyimpen baju sembarangan tuh. Cucian diletakkan di mana saja, baru ketahuan. Nah, kata Al-Quran, terima apa adanya. Karena tidak ada yang perfect, itu tidak ada. Yang sempurna tidak ada. Kebahagiaan didapatkan ketika engkau menikmati apa yang diberikan dan tidak mencari apa yang tidak dimiliki. Yang terakhir, yang ketiga, saya tutup. Adinda izin saya fokus di sini. Dekati Allah. Saya ulangi, dekati Allah. Tidak ada kebahagiaan yang besar dan solusi dari semua kesulitan kecuali saat ada berdua sampai selesai. Dekatkan saja. Sholat dan menjadi imam, orang yang mampu berdoa, selesai cium tangannya, minta sama Allah sejak solusi. Kalau sedang ada masalah, jangan bikin status di media sosial. Quran surah 12 ayat 86, bentangkan sekedar. Kata Allah, curhatkan semua persoalan kepadaku. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Ambil wudhu, sholat, bukan mushaf. Nanti saya akan siapkan satu hadiah. Hadiahnya mushaf. Isinya 30 juz. Itu nggak dijual. Silahkan cari sampai kiamat bulan 2 hari, nggak akan ditemukan di toko buku. Kotak bentuknya 30 juz, setiap juz itu ada satu lembar, tiap lembar. Tiap hari ambil satu. Kalau sedang baik baca, mau tidur baca. Kalau sedang punya masalah, simpan di tempat yang baik. Lihat mushaf itu dan bayangkan saya pernah berada di sini untuk memberikan bekal untuk kebahagiaan di dalam hidup. Jaga orang tua, tatap satu-satu siapa yang datang. Setelah menikah, kunjungi mereka, ucapkan terima kasih, bangun kekeluargaan, dan itulah yang akan dijaga pernikahan. Mudah-mudahan sampai kita bertemu dengan Allah. Hadirin, mari kita berdoa. Saya minta maaf bila menunggu untuk bisa menyapa dan bersahabat. Mudah-mudahan doa ini mewakili kebahagiaan, dharma dan Allah serta kita semua yang hidup.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم ورسولك المصطفى الذي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك كل السعادة والفلاح بابننا وبنتنا جمع وحورا. Ya Allah, kami bermohon segala dan segenap kebahagiaan, ketenangan, kesenangan untuk rumah tangga dinda kami daripada Allah. Allahumma barik lahum wa barik alaihi ma wajma bainahum fi khair. Ya Allah, mohon berkahi rumah tangga keduanya. Lekatkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga keduanya dan himpun keduanya sampai kembali kepadamu dalam kebaikan. Allahumma alhiqna ya Allah bilal khairat lana jami'an hadirin fi hadzal maqam syarif. Ya Allah, seperti Kau curahkan kebahagiaan pada keduanya di hari ini dan seterusnya, percikan kebahagiaan itu pada kami yang hadir pada saat ini. La tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir datang membawa khilaf, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Kau gugurkan seluruh kesalahannya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang saat ini membawa kegelisahan di hatinya, jangan biarkan ia pulang kecuali Kau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang saat ini membawa kesulitan, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikan resepsi saat ini, pertemuan kali ini, pertemuan yang melahirkan cinta, kebahagiaan dan kesenangan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Allahumma barik ya Allah hadhihi al-'ailatan mubarakah. Ya Allah, mohon satukan dua keluarga besar ini dan setiap kami yang hadir di sini menjadi keluarga yang baik, yang saling memperhatikan, yang saling memberikan cinta dalam kedamaian dan kesempurnaan. Dan jauhkan kami ya Allah dari berbagai perilaku-perilaku yang dapat memecah kekeluargaan kami dan menjadikan kami terpisah dalam rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Selamat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ustaz sejenak untuk diabadikan memfoto bersama dengan kedua pengantin dan juga kedua pasang orang tua terkasih di area panggung pelaminan. Saat ini pun rekan-rekan terkait dan para sahabat pun telah bersiap pula untuk langsung kepada ceramah utama ucapan selamat memberikan doa restu. Sebelumnya mohon izin bagi seluruh tamu yang berbahagia, sejenak tentunya kami menghormati Bapak Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMM untuk berfoto bersama dengan kedua pengantin kami dan juga kedua pasang orang tua terkasih. Silakan. Sebelum kita berlangsung ke ceramah utama dan juga bersilaturahmi dengan kedua pengantin dan kedua pasang orang tua tercinta, tentunya telah hadir beberapa tamu hormatan kami di area Gedung Puri Ardian Gardi Jakarta. Bagi seluruh tamu yang hormati, silakan untuk menikmati sentapan siang yang telah tersaji di seluruh area dari Gedung Puri Ardian Gardi Jakarta. Terima kasih Bapak. Semoga selamat sampai tujuan. Kembali ucapan terima kasih, selamat dan selamat siang yang hormati selaku Dekan FKIP UHAMKA Bapak Purnama Syai Purnomo PhD. Mohon izin Bapak untuk kolaborasi berfoto bersama dengan Bapak